Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum kita bahas soal tes substantifnya, di sini kami ingin menyampaikan bahwa kami membuka program bimbel seleksi PPG Prajabatan PGSD tahun 2024, di mana bimbel ini langsung kita akan tatap muka melalui Zoom. Untuk cara pendaftaran, ketik daftar PPG Prajab, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Fasilitas yang Anda dapatkan dari bimbel kami, yang pertama adalah 10 pertemuan, yang kedua gratis e-model pembahasan soal, yang ketiga gratis tryout, yang keempat gratis contoh esai dan konsultasi esai, yang kelima gratis 10 video rekaman bimbel. Nah, untuk pelaksanaannya Bapak Ibu akan kita laksanakan pada tanggal 7 Mei sampai dengan 17 Mei tahun 2024. Hanya biayanya Rp200.000 saja. Nah, di sebelah kiri ini merupakan jadwal dari bimbel yang akan kami laksanakan nanti. Berikutnya di sini merupakan testimoni dari bimbel kami Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa baca, ini dari yang pertama, kedua. Testimoni ini merupakan dari peserta bimbel PPG Prajabatan di gelombang 3 tahun 2023. Baik Bapak Ibu, sekarang langsung saja kita bahas soal yang pertama terkait dengan sistem pernapasan pada manusia. Alat pernapasan yang merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah apakah A. Paru-paru, B. Jantung, C. Hidung, D. Tenggorokan. Nah, pasti Bapak Ibu sudah mengetahui di mana tempat terjadinya proses pernapasan yang di tempat tersebut pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, tentu yang A adalah paru-paru. Baik. Nah, walaupun kita sudah tahu di sini Bapak Ibu, jawabannya adalah jawaban A, tetapi kita akan bahas dulu terkait dengan jantung. Dan fungsi jantung itu apa sih? Karena kemungkinan besar juga fungsi jantung itu nanti akan keluar di dalam tes substantif PPG Prajabatan PGSD-nya Bapak Ibu. Nah, fungsi jantung itu adalah tempat pompa darah ya. Jadi jantung ini tempat pompa darah. Begitu darah masuk dan darah keluar, di sana tempat terjadinya. Kemudian hidung. Fungsi hidung itu adalah untuk menghirup udara, bukan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian tenggorokan. Di dalam tenggorokan pada pernapasan manusia itu berfungsi sebagai penghubung antara hidung dan paru-paru serta tempat penyaringan udara tahap kedua. Nah, setelah dari hidung itu kan penyaringan dari tahap pertama, kemudian nanti yang kedua itu terjadi di tenggorokan. Nah, di paru-paru itu terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, tempat terjadinya itu ada pada alveolus. Nah, alveolus itu Bapak Ibu di dalam jantung itu bentuknya yang bulat-bulat. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengajar di kelas 5 pasti sudah belajar tentang alveolus ini. Oke. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita disajikan dua gambar proses pernapasan, ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu adalah proses masuknya udara, kemudian ekspirasi proses keluarnya udara. Nah, sekarang kita akan bahas soalnya Bapak Ibu. Urutan organ pernapasan yang benar dari luar ke dalam adalah titik-titik. Nah, kalau dari luar ke dalam itu namanya inspirasi. Proses inspirasi itu ada di sebelah kiri ini Bapak Ibu ya. Urutannya yang mana? Apakah A dari mulut, tenggorokan, kemudian paru-paru. Yang B hidung, kerongkongan, paru-paru.
yang C hidung, tenggorokan, paru-paru, yang D mulut, kerongkongan, paru-paru. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? Nah, jadi jawaban yang tepat itu ada di antara jawaban B dan jawaban yang C. Nah, kerongkongan Bapak Ibu itu nanti berfungsi pada saat di sistem pencernaan ya. Di sistem pencernaan kalau kerongkongan. Nah, kalau pada sistem pernapasan manusia, maka yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari hidung ke paru-paru itu adalah tenggorokan. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang C. Nah, kita jelaskan sedikit Bapak Ibu terkait dengan proses inspirasi. Di proses inspirasi Bapak Ibu itu terjadi yang namanya udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, itu diawali dari diafragma yang berkontraksi. Kalau diafragma berkontraksi itu diafragmanya nanti mendatar atau bergerak ke bawah. Kemudian karena udara masuk pasti eh, dada kita akan berkembang karena paru-paru itu nanti dimasuki udara. Jadi tekanan pada tulang rusuk itu akan besar Bapak Ibu ya, atau rongga dada akan mengembang. Nah, itu penjelasan sekilas tentang inspirasi. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita disajikan sebuah gambar, kemudian diberikan tanda panah A, B, C, D, E, F, G. Kita baca pertanyaannya. Nama organ yang ditunjukkan oleh huruf D adalah titik-titik. Apakah A. Faring, B. Trakea, C. Bronkus, D. Bronchiolus, yang E. Alveolus. Nah, di sini yang ditanyakan adalah organ yang D. Nah, tadi kalau di soal sebelumnya itu disebut dengan tenggorokan, ya. Nah, tenggorokan kalau di dalam proses pernapasan itu nama lainnya apa, Bapak Ibu? Jadi, kita akan sebutkan dulu Bapak Ibu ya dari yang D ini dulu ya. Nah, D ini merupakan tenggorokan. Nama lain dari tenggorokan adalah trakea, Bapak Ibu ya, trakea. Nah, nanti setelah trakea itu Bapak Ibu ada bronkus. Nah, setelah bronkus itu merupakan percabangan dari trakea. Nah, nanti setelah bronkus itu ada percabangan lagi Bapak Ibu. Nah, percabangan setelah bronkus itu dinamakan bronchiolus. Kemudian setelah bronchiolus nanti baru ada alveolus. Alveolus itu tadi yang ada bulat-bulat seperti bola itu Bapak Ibu ya. Jadi bentuknya seperti kelereng atau bola lah. Nah, maka jawaban yang lebih tepat itu yang mana? Jelas jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, yaitu trakea. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan soal-soal tes substantif melalui e-book ini, dan juga kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih mendalam, silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel seleksi PPG Prajabatan yang kami akan laksanakan nanti dari tanggal 7 Mei sampai dengan 17 Mei tahun 2024. Jadi Bapak Ibu untuk bimbelnya ini komplit dari esai, tes substantif, dan juga sampai dengan wawancara. Kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Cabang dari bronkus adalah titik-titik. Apakah A. Alveolus, yang B. Trakea, yang C. Bronchiolus, yang D. Faring, yang E. Hidung. Nah, tadi kita sudah bahas sedikit Bapak Ibu ya terkait dengan percabangan dari bronkus. Nah, bronkus itu nanti ada cabangnya yang menjadi bronchiolus.
Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang C, Bapak Ibu ya. Kemudian alveolus. Alveolus tadi kita sudah sebutkan Bapak Ibu guru ya, alveolus. Nah, kalau alveolus itu merupakan yang bentuknya bulat-bulat itu ya. Nah, itu setelah bronchiolus. Nah, jadi ada alveolus. Kemudian untuk hidung itu kan ada di paling atas Bapak Ibu ya. Ada di paling atas. Nah, kemudian trakea itu nanti yang menghubungkan dari atas ke bawah itu ya, yang menghubungkan atau yang disebut kita dengan tenggorokan. Kemudian hidung itu tadi fungsinya adalah untuk menghirup udara ya. Oke, saya kira sudah jelas Bapak Ibu. Kemudian soal berikutnya di sini. Di manakah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida? Nah, tadi di soal pertama kita sudah bahas terkait dengan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida yang ini ya. Tetapi di soal yang ini Bapak Ibu itu tempatnya itu di mana? Di organ dalam paru-paru itu tempatnya itu di mana? Apakah alveolus, bronkus, bronchiolus, atau hidung, kemudian E trakea? Nah, kalau jawaban D dan E itu kan pasti salah karena ini bukan bagian dari paru-paru. Nah, bronkus tadi kita sudah bahas Bapak Ibu. Bronkus itu merupakan percabangan dari trakea. Kemudian alveolus, alveolus itu yang bentuknya bulat-bulat tadi ya, yang bentuk bulat-bulat. Tadi kita sudah jelaskan sebenarnya di soal sebelumnya. Kemudian kalau bronchiolus itu percabangan dari bronkus. Saya tuliskan percabangan dari bronkus. Kalau bronkus itu percabangan dari trakea. Kemudian alveolus itu nanti setelah bronchiolus tersebut. Nah, jadi tempat terjadinya pertukaran antara O2 dan karbon dioksida itu sebenarnya terjadi pada alveolus. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Kemudian fungsi bronkus itu apa ya? Fungsinya adalah mengalirkan udara setelah dari trakea. Kemudian bronchiolus juga mengalirkan udara tersebut dan nanti oksigen yang kita hirup itu akan bertukar di dalam alveolus dengan karbon dioksida. Jangan lupa Bapak Ibu kalau ingin belajar lebih terarah lagi silakan Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel yang kami adakan dan juga Bapak Ibu bisa membeli e-book yang telah kami sediakan yang Bapak Ibu bisa pesan melalui nomor WhatsApp di 081 803 358 023. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.